catchy, kapitalis, fanatik mungkin ya, plastik, obsesif, sedikit lumayan histeris, sama suportif. ngejaga gitu culture, Konsumtif ya, protektif. enggak. fanatik sih. Sebagian besar Digambarkan dan dijadiin branding utama tuh betapa perfectnya mereka. bahkan mereka tuh di-frame menjadi beberapa karakter yang dibentuk, bahkan kita bisa bilang cukup sempurna gitu. Bahkan gue kadang laki-laki ngeliat, wah ini orang keren juga ya kalau kita bisa hidup begini, kayak mendewakan idol-idolnya tersebut, kayak mementingkan idol-idol tersebut di antara yang lain. Kan suatu panutan yang bener-bener kayak anjir, nggak ada flow-nya sama sekali segala macem. Gambaran cewek-cewek K-popers tuh kalau cowok-cowok yang ideal tuh kayak mereka gitu gantengnya, bukan ganteng yang kayak orang-orang lain, tapi kayak putih, mulus, kayak glowing gitu, bibirnya merah segala macem. Jadi kayak mereka tuh selalu anggap ini nih kayak manusia terbaik mungkin. Ya, pembentukan karakter mereka dibuat sebegitu sempurna dan sebegitu keren, makanya ada fenomena-fenomena yang bagi gua itu pemujaannya itu terlalu berlebihan lah, mungkin bisa dibilang gitu. Berisik banget lah ya. Kalau ini emang lumayan mengganggu. Asli itu yang namanya timeline Twitter, teman-teman gue yang fanatik tuh ada juga di. Kalau nggak salah ada ya waktu itu yang Grammy Awards tuh. Terus dia di boy band girl band mana yang nggak juara, terus dia nyerang, kalau nggak salah yang Lady Gaga sama siapa gitu. Nah itu ya yang gitu-gitu ngeri sih. Cuman kalau kayak yang tiba-tiba muncul di timeline lumayan keganggu sih. Itu kalau nggak salah gue pernah lihat ada salah satu artis K-pop yang nangis kena apa gitu, semua kayak dibelanya sampai kayak setengah mati gitu kayak. Ya bukan apa ya, ya oke lo ngefans gitu, tapi mereka tahu lo ada aja tuh enggak gitu loh, skip banget sih. Atau misalkan yang menang penghargaan boyband A, terus boyband B marah-marah kayak merasa yang berhak tuh boyband B. Itu bisa bayangin nggak sih, antar K-pop aja tuh berantem gitu loh. Karena gue juga punya beberapa teman yang ngefans Korea dan masih dibilang agak wajar gitu ya. Gue lebih ke arah kasihan aja untuk yang benar-benar supportnya tuh yang nggak terlalu fanatik gitu. So bisa dibayangkan betapa annoyingnya buat orang-orang yang di luar fanbase. Kalau emang as in overall ya emang pasti mereka berisik banget dan annoying gitu. Annoyingnya kalau gue sih ngerasanya kayak ya udah gitu, emang dunia mereka tuh beda sendirilah gitu. Di 2 tahun terakhir ini lebih fokus sama Winner ya. Nama fandomnya Inner Circle. Difokusin banget tuh, ada grup namanya B1A4, nama fandomnya Bana. Ada On and Off, nama fandomnya Fuse, sama Victon, nama fandomnya Alice. Wamil minggir ke Dede, Dede Wamil balik ke Opa. Itu pas kuliah sekitar 2012-2013. Kurang lebih kelas 3 SMP kali ya. Itu adek gue udah suka K-pop duluan. Jadi kalau dia nonton konten, terus gue suka kepo-kepo gitu kan. Itu sih si Nubi 1A4 ini. Ketika gue mulai pindah ke SMA, disitulah gue mulai bisa menyalurkan apa yang gue suka gitu. Dan disitulah gue mulai merasa bahwa oke, gue kayaknya bakalan suka banget di sama K-pop. Ada kalanya gue ngerasa kesepian gitu loh waktu itu. Jadi susah nyari teman dan semacamnya. Jadi K-pop ini jadi salah satu ibaratnya pelarian lah dari rasa kesepian gue. Waktu itu amazed sama konsep training. Kalau mau jadi idol itu harus ada ngikut training period, mereka jadi trainee, dilatih dasar-dasar vokal, dance, rap, cara pose depan kamera, apa segala macam semuanya diajarin, baru mereka bisa debut jadi artis. Itu sih Bisnis K-pop itu menurut gue mereka memframe atau membuat pendekatan ke fansnya sampai fansnya kayak gue ngerasa gue kenal sama idol gue, even gue nggak pernah ketemu mereka. Gue tahu kalau misalnya idol gue lagi nggak mood di interview, gue bisa lihat dari mukanya, gue bisa tahu kalau oh
dia ini sebenarnya lagi sakit tapi dia maksain diri buat tetap perform, dan itu bisa kelihatan. Kayak gue bisa ngerasa kayak gue kenal dia gitu loh. Musiknya tuh punya karakter sendiri ya, dia nggak cuma nyanyi atau semacamnya, tapi ada part rapnya. Dan bagi gue sendiri mereka itu benar-benar motivasi besar banget. Jadi mereka help me through a lot of stuff di hidup yang menurut gue ya keren aja gitu. Untuk hitungan gue gak kenal mereka bisa support gue lebih daripada orang-orang yang ada di sekitar gue. Gue video call sama Sinu, terus gue ajarin dia ngomong, Mas Sinu sayang Delila. Mas sayang Delila. Punya fandom yang cukup kuat ya, jadi kita bisa sama-sama sharing gitu. Nggak cuma tentang idol kita doang, bahkan sampai kehidupan kita pun bisa sama-sama kita sharing gitu, jadi saling menguatkan lah gitu. Gue kemarin sakit, teman-teman Twitter yang gue nggak pernah ketemu cuma karena fandom kayak ngirimin gue obat and stuff untuk nyemangatin gue. Karena gue merasa K-pop itu udah ngebantu kebahagiaan gue gitu ya dalam story of my life gue lah kasarnya gitu. Gue merasa kayak gue harus berdedikasi ini gitu kan sama K-pop gitu. Banget lihat di timeline itu yang kayak gitu, gue tuh suka banget sama lu cantik, lu pinter, bla bla bla, tapi lu suka K-pop lah. Terus menurut lo kita bisa bilang gitu ke cowok, aduh lo tuh ganteng, lo pinter, tapi lo suka apa gitu kan? Nggak juga ya. Kalau suka mah suka aja, kalau enggak ya enggak. Kalau pengalaman pribadi yang benar-benar gue dibully gitu ya, atau enggak mungkin dikatain alay dan semacamnya sih, sejauh ini sih belum pernah ya. Cuma memang ketika kita kumpul bareng teman-teman cowok, ya mungkin cowok yang lain ngomonginnya bola, ABC, kita kan sementara kita nggak nyambung ngomongan mereka dan kita sendiri suka sama K-pop, disitulah kadang mungkin mereka, kok lu sukanya K-pop sih ABCD gitu, apalagi mungkin setelah melihat effort gue untuk suka dengan K-pop ini tuh jor-joran banget lah kasarnya, sampai beli album, nonton konser dan semacamnya. Ngapain pakai make up? Bahkan gue pernah lihat ada yang bilang tulang lunak. Lu kira opa gue Bagong Presto apa gimana? Bukan oplas ya opa gue, tapi emang namanya puberty hit gitu, karena pas jadi idol celing, ada duitnya bro. Kalau kita ada duit sebanyak itu juga kita mungkin sekarang udah cakep banget gitu perawatannya, bukan gara-gara operasi doang. Plastik harap disaksikan. Ini June Icon waktu kecil, ini waktu gede. Tolong kasih tahu gue bedanya sebelah mana. Mereka syuting berjam-jam di bawah sorotan lampu. Kalau nggak di make up, berapa banyak waktu yang di-spend untuk nge-cut syuting, hapus dulu keringat lo gitu. Berminyaknya di kertas minyakin dulu. Lo pernah lihat K-pop manggung nggak? Kayak mereka even mungkin more manly daripada men pada umumnya saat mereka manggung dengan make up gitu. Even with make up on, mereka bisa se-manly itu gitu. Jadi apa generalisasi dari make up membuat mereka tidak manly? Kayak fansnya grup ini ngehujat, kayak misalkan tadi ngehujat Ariana Grande, fans grup ini ngehujat fans grup lain. Sebenarnya nggak cuma kejadian di antar grup, tapi di intra grup itu juga ada fans toxic kayak gitu. Kita nyebutnya fans toxic aja ya. Fanatik dan semacamnya juga bisa bilang sih sebagian iya ya gitu, karena menurut gue sih tidak mau melarang orang untuk berkata apapun terkait dengan K-pop, karena ya itu tadi, selama mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka bilang, ya kenapa enggak? Toh kita pun kan ya negara demokrasi lah ya gitu, yang bebas berpendapat. Toxic itu ada dua, antara fans yang masih muda atau fans kaget K-pop yang baru banget tahu, terus merasa kayak, ih artis gue tuh keren banget loh gitu. Tapi gue nggak terlalu mikir banyak, karena musuh dari dua karakter ini cuma satu, kedewasaan. Gue juga bakal bilang gue oplos kok. Dan ini waktu gede. Tolong kasih tahu gue bedanya sebelah mana. Iya, cuma pasti ada prosedur dikit-dikit, Mbak ya ampun, keren banget deh orang-orang tuh. Apa ya, jadi mungkin mirip kayak cerita Sinta yang dia bisa teman untuk tumbuh kembang misalnya dari bawah, terus dia pengen lebih baik lagi, atau misalnya dia bisa minimal nggak merasa kesepian ya. Gue cukup memahami sih kalau kayak gitu.
Terus kayak mungkin gue juga baru kepikiran yang tadi dibilang Lila, ini di usia tertentu itulah yang menyebabkan ada kelakuan-kelakuan yang tadi kita anggap negatif. Lu melihat satu isu konteks permasalahan di dalam K-popnya itu nggak bisa lu generate secara umum aja gitu. Nggak semua fans K-pop termasuk Mas tadi yang nggak riweh lah, nggak rewel lah kalau misalkan kita ngomongin atau judge idola-idola mereka. Pada akhirnya kita tahu di luar sana selalu ada dua sudut pandang. Mereka yang menganggap bahwa K-pop adalah penyelamat hidup dan obat dari rasa kesepian, dan juga ada sisi lainnya yang menganggap K-pop tidak lebih dari sebuah fanatisme semata. Ya memang benar, setelah berbicara dengan Rana, Dini, Adri, dan Engel, tidak dipungkiri jika apa yang mereka lihat di dunia nyata maupun maya turut membentuk pola pikir tersebut. Namun, bagaimanapun bagi mereka yang mencintai K-pop, hal tersebut tidak menghalangi kesukaan mereka terhadap dunianya. Banyak hal positif yang mereka dapatkan dari menjadi fans. Sampai jumpa di episode selanjutnya.